bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Saya Evi Nulevi, guru SMP Negeri 2 Dulupi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bolengo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual pada kegiatan coaching supervisi akademik di mana saya sebagai seorang supervisor, kemudian Bu Merlin sebagai coach dan Pak Husen sebagai coachee. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Merlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Evi. Bagaimana ini kabarnya Bu Merlin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bu Merlin ini lagi sedang di hotel ya? Ya gitu deh Bu, cari suasana baru. Luar biasa nih. Ya kelihatan wajahnya juga berbunga-bunga ini ya. Iya, secerah itu Bu yang di tempatnya Ibu. Banyak bunga-bunga. Iya. Kayaknya lagi gara-gara mau ketemu saya ini rupanya Bu Merlin ya. Ya gitu deh Bu, karena dari semalam sudah dimimpikan. Ya, baik Bu Merlin. Pada kesempatan kali ini sesuai jadwal ya Bu Merlin bahwa kita akan melakukan pra supervisi akademik, begitu Bu Merlin ya. Nah, iya. Jadi sekali lagi kegiatan kita kali ini tuh saya ingin mengetahui persiapan Bu Merlin ini ya dalam kegiatan supervisi kali ini. Nah Bu Merlin, apa nih rencana Bu Merlin pada kegiatan supervisi kali ini? Ini Bu, pada kegiatan supervisi kali ini kan saya tuh rencananya ingin mengembangkan potensi coaching saya Bu. Oke. Mengembangkan kompetensi coaching begitu ya Bu Merlin. Kalau boleh tahu nih Bu Merlin, Bu Merlin ini ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Kan kompetensi coaching itu ada 3 Bu ya. Yang pertama itu kan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir itu adalah memberdayakan si coaching. Jadi saya ingin ini Bu meningkatkan kompetensi saya pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bu Merlin ini fokusnya ya, kalau boleh saya simpulkan, fokusnya Bu Merlin ini mau mengembangkan pada kompetensi pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Merlin ya? Oke. Iya Bu. Nah, Bu Merlin, apa sih tujuan Bu Merlin ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Yang pertama, dengan saya memiliki kompetensi itu, saya berharap bahwa saya dapat menggali lebih dalam masalah yang akan dihadapi oleh si coachee saya, atau juga saya bisa menggali ide-ide dari coachee untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya berharap ya, saya bisa memberdayakan coachee saya. Jadi intinya ya Bu Merlin itu ingin mengeluarkan semua potensi pada coachingnya atau gurunya Bu Merlin begitu ya, supaya muncul semua dan semuanya dari bukan dari Bu Merlin, begitu Bu Merlin ya? Iya. Nah, Bu Merlin, apa metode atau strategi yang Bu Merlin gunakan untuk mengembangkan kompetensi coaching sebentar ini? Saya rencananya mau menggunakan alur Tirta. Untuk percakapan alur Tirta agar si coachee dan saya bisa menggali ide dan bisa mencari akar permasalahan secara sistematis. Jadi secara terstruktur saya bisa tahu masalahnya apa, kemudian bagaimana caranya si coachee menyelesaikan masalah. Oke.
Jadi sesuai alur ya, alur tirta begitu Bu Merlin ya metodenya. Oke, baik. Nah, Bu Merlin, bagaimana Bu Merlin bisa mengetahui ya, Bu Merlin bagaimana cara mengukur keberhasilan coaching yang akan Ibu Merlin lakukan kali ini? Ketika ukurannya adalah ketika saya mendapatkan atau si coaching mendapatkan ide-ide yang brilian untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ukuran keberhasilan saya itu adalah dari berhasilnya si coaching. Oke, jadi berhasilnya si coaching bisa menghasilkan ide-ide yang bagus begitu Bu Merlin ya. Nah, iya, Bu. Dari penjelasan Bu Merlin tadi, Bu Merlin ingin nanti saya itu ingin mengamati bagian yang mana yang perlu Bu Merlin, yang ingin Bu Merlin inginkan dari saya. Kan ini saya sebagai pengamat ya nanti di kelas atau di suatu ruangan Bu Merlin itu saya itu ingin mengamati yang bagian mana Bu Merlin? Oh iya. Kalau bisa ya Bu ya, saya ingin Ibu mengamati bagaimana atau di alur ceritanya yang saya sampaikan kepada coachingnya saya. Bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan percakapan dengan alur tirta tadi, Bu. Oh, oke. Itu ya alur percakapan berbobot di alur tirtanya ya nanti ya. Baik. Iya, Bu. Nah, Bu Merlin, untuk membantu Bu Merlin bisa mengukur keberhasilan coaching nanti, nah bagaimana bentuk rubrik penilaian yang Bu Merlin sudah siapkan untuk kegiatan coaching sebentar ini? Jadi kan Bu, saya menggunakan rubrik penilaian 1 sampai 4. Jadi angka 4 itu si coach dapat menemukan 2 sampai 3 ide untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian angka 3 si coach bisa menemukan 1 sampai 2 ide. Kemudian angka 2 itu si coach hanya bisa menemukan 1 ide, dan angka 1 dia tidak bisa mengeluarkan idenya sama sekali, nanti butuh bantuan dari saya. Oh, oke. Baik Bu Merlin. Saya ingin membantu si coach, harus si coach sendiri ya bisa menemukan solusi. Baik Bu Merlin ya. Jadi supaya nanti itu saya tahu waktu pengamatan itu saya punya acuan begitu ya Bu Merlin, sesuai yang Bu Merlin harapkan. Nah, Bu Merlin, apa sih harapan Bu Merlin dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Seperti yang saya harapkan tadi Bu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya ingin mengembangkan kompetensinya saya dalam memberikan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa memberdayakan si coach, dan saya juga bisa menjadi pendengar yang aktif. Jadi sekali saya di satu kompetensi, saya ingin mengembangkan semuanya, Bu. Oke, luar biasa ya. Nah, oke Bu Merlin, nanti itu Bu Merlin ketika Bu Merlin sedang melakukan kegiatan coaching ya, saya mohon izin nanti ikut hadir bersama Ibu Merlin ya. Saya nanti akan mengamati, dan saya juga izin untuk mencatat kegiatan coaching Ibu sesuai dengan kompetensi pengembangan yang sudah Ibu Merlin sebutkan tadi, dan kemudian juga sesuai dengan rubrik yang sudah Ibu Merlin sebutkan juga. Nah Bu Merlin, nanti setelah selesai kegiatan observasi, kita nanti juga akan bertemu lagi ya Bu Merlin di sesi pasca observasi, begitu Bu Merlin ya? Iya Bu, iya. Nah, ya baik Bu Merlin. Nah, rencananya siapa ini yang ingin Bu Merlin coaching hari ini? Kebetulan saya sudah berjanji atau sudah punya janji dengan Pak Husen, Bu. Oh iya, Pak Husen, baik, luar biasa. Waktunya kapan? Hari ini? Sekarang. Oh sekarang ya, oke baik. Kalau begitu. Sudah siap, Bu. Oh sudah siap. Baik, kalau begitu mari kita laksanakan Bu Merlin ya.
Ya. Terima kasih waktunya Bu Merlin untuk kegiatan pra supervisi akademik ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Merlin harapkan untuk kegiatan observasinya atau kegiatan coachingnya bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu Merlin inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Husen? Kelihatannya cerah banget nih. Alhamdulillah yang sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk setiap harinya. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat nih Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Bapak hari ini kita sudah punya janji ya. Bapak kemarin sudah buat janji dengan saya mau bertemu nih. Kira-kira tujuan pertemuan kita pada sore hari ini apa Pak? Ya, saya berharap melalui percakapan pada sore hari ini saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang muncul di sekolah saya saat ini. Jadi Bapak ingin menemukan solusi dari masalah yang sedang Bapak hadapi di sekolah Bapak. Bisa Pak ceritakan masalah yang sedang Bapak hadapi? Ya, ini masalah yang menggeliat dalam benak saya selaku guru di sekolah. Di akhir-akhir ini banyak siswa yang terlambat untuk datang ke sekolah setiap harinya. Itu kalau saya kalkulasi mungkin di setiap hari itu sampai 50 sampai 60 siswa yang terlambat hadir di sekolah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti apel pagi, bahkan ada yang tidak sempat mengikuti kegiatan di yang pertama. Oh iya. Jadi kalau bisa saya konfirmasi Pak, yang menjadi permasalahan Bapak kali ini adalah ada keresahan di hati Bapak, di mana murid-murid Bapak 50 sampai 60 orang setiap harinya itu terlambat dan tidak mengikuti kegiatan di pagi hari. Hari ini kita sudah bertemu Pak, Bapak sudah menceritakan. Kira-kira hasil akhir yang Bapak harapkan dari pertemuan kita, dari percakapan kita pada hari ini apa Pak? Ya, saya berharap di akhir pertemuan ini ada solusi terbaik yang akan saya dapatkan, dan itu nanti saya akan aplikasikan dalam ars nyata setelah kegiatan ini berjalan. Ya. Jadi di akhir percakapan ini Bapak ingin menemukan hadapannya ada ide yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi. Pak Husen, terkait masalah yang Bapak nyatakan tadi ya, di mana ada 50 sampai 60 orang siswa, bisa saya tahu jumlah siswa di sekolah Bapak? Saat ini jumlah siswa di sekolah saya itu 475 orang siswa untuk kelas 10, 11 dan kelas 12. Ya. Jadi secara keseluruhan jumlah siswa di sekolah Bapak berjumlah 475 orang. Kalau direntang Pak atau kita persenkan dari 475 orang tadi, kira-kira berapa persen frekuensi keterlambatan yang terjadi setiap harinya itu Pak? Ya, mungkin kalau dipresentasikan itu siswa yang terlambat setiap hari berkisar antara 25 sampai 30%. Jadi
kalau kita presentasikan itu 25 sampai 30%, cukup tinggi ya Pak ya. Frekuensi tingkat keterlambatan yang Bapak resahkan ini. Sekarang kita sudah ada di tingkat keterlambatan ini ada di 25 sampai 30%. Bapak ingin mengembangkannya ke berapa persen? Atau Bapak ingin menurunkan ya, mohon maaf, menurunkan tingkat keterlambatan itu ke berapa persen? Ya, target akhir itu mungkin bisa turun sampai 0%, tapi mungkin untuk proses, tapi untuk keinginan hari ini minimal dalam waktu 1 jam ke depan presentasi keterlambatan siswa bisa saya turunkan sampai 5 bahkan 5% atau bahkan sampai 3 dan 2%. Itu persis harapan saya. Insya Allah harapan Bapak ini akan terrealisasi atau terwujud Pak ya. Nah, untuk merealisasikan mimpi Bapak tadi, kira-kira rencananya apa Pak? Rencana yang akan saya jalankan itu pertama, saya akan membangun kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi saya akan menyamakan persepsi dengan orang tua siswa itu melalui pertemuan atau rapat di sekolah yang dihadiri atau didukung oleh manajemen sekolah. Jadi melalui pertemuan itu kami berharap akan muncul kesepakatan bersama apa peran orang tua untuk bisa membuat anak-anak mereka ini bisa hadir di sekolah tepat waktu. Itu yang pertama. Kemudian strategi yang kedua mungkin saya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini karena kebanyakan siswa yang terlambat ini adalah berasal dari lokasi yang jauh dengan sekolah, maka pemerintah daerah dalam hal ini saya akan bergandeng tangan untuk bisa kira-kira mereka menyediakan di sekolah yang bisa memfasilitasi anak-anak ketika akan hadir atau datang di sekolah setiap hari dengan biaya yang murah sehingga anak-anak termotivasi naik di kendaraan. Oh iya Pak. Jadi Bapak punya rencana hebat nih. Ada 2 rencana hebat yang ingin Bapak laksanakan untuk mengatasi tingginya keterlambatan di sekolah Bapak. Bapak ingin melakukan kolaborasi dengan orang tua, kemudian Bapak juga ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi Bapak akan menggandeng seluruh komponen yang bisa membantu atau yang berperan dalam pendidikan. Pak Husen, gini ya, ketika kita sudah membuat rencana, kemudian dalam proses pelaksanaannya kita tidak menutup kemungkinan ada hambatan. Nah, untuk mengatasi hambatan itu tentunya tidak mudah kalau kita baru akan mencari solusinya pas menemukan hambatan tersebut. Nah, kira-kira apa ya? Punya rencana apa lagi? Atau istilahnya plan B lah untuk mengatasi ketika rencana yang Bapak sudah jalankan tadi tidak berjalan sesuai harapan. Ya, apabila namanya usaha upaya pasti banyak tantangan yang dihadapi. Iya, benar. Tantangan itu insya Allah akan membuat saya selaku guru termotivasi lagi untuk menemukan solusi terbaik. Nah, ketika 2 gagasan atau program itu mungkin menghadapi tantangan, maka saya akan menggunakan opsi yang ketiga, yaitu kami akan menggunakan aturan atau memperlakukan tata tertib yang ada di sekolah dengan memberikan sanksi kepada siswa yang banyak terlambat. Jadi ketika siswa itu terlambat diberikan pembinaan. Ketika sudah melakukan atau sudah menciptakan keterlambatan yang berulang-ulang, mungkin orang tuanya kita undang bikin surat pernyataan. Nah, ketika itu sudah tindakan itu sudah dilakukan kemudian masih terjadi lagi, maka alternatif terakhir mungkin siswa itu bisa diskolusi
diskonsum sampai 1 jam. Nah, setelah siswa itu masuk aktif lagi, kemudian masih menilai kesalahan yang sama, maka sekolah mungkin dengan mengundang komite sekolah itu bisa membuat satu keputusan untuk memindahkan atau mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah kami dan mungkin silakan dari sekolah lain yang mungkin aturannya tidak seperti yang ada di sekolah kami. Mungkin seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya, Bapak sudah memiliki rencana cadangan ketika kedua rencana Bapak sebelumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kira-kira apa ukuran dari keberhasilan dan rencana yang Bapak mau laksanakan ini? Ada indikator keberhasilannya tidak, Pak? Oke. Yang menjadi indikator dari keberhasilan program yang saya rencanakan, pertama bahwa mungkin di setiap hari itu siswa yang terlambat sudah tinggal sedikit, mungkin tinggal 1-2 orang. Itu indikator pertama. Yang kedua, mungkin komunikasi atau partisipasi orang tua dalam kasih anak-anaknya itu juga besar, dalam arti mungkin orang tua setiap hari membangun komunikasi dengan guru di sekolah, mengecek apakah anaknya datang tepat waktu pada hari ini atau tidak, sehingga dengan upaya-upaya seperti itu maka kolaborasi yang baik akan tercipta yang muara akhirnya insya Allah anak-anak bisa disiplin dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi ukuran keberhasilannya adalah otomatis yang pertama Bapak bilang tadi, jumlah keterlambatan menurun, kemudian partisipasi orang tua meningkat, sehingga secara tidak langsung rencana, program, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah bisa berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Pak Husen, rencana Bapak sangat bagus. Bapak sudah punya 2 rencana, bahkan sudah punya rencana cadangan untuk mengatasi masalah Bapak. Untuk mendukung rencana Bapak tersebut, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan dan siapa saja yang Bapak harapkan bisa mendukung program ini? Ya, tentunya sebuah program itu tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada partisipasi atau dukungan dari berbagai pihak. Nah, untuk menjalankan program ini pertama saya akan berkolaborasi atau meminta dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru, kemudian dari tenaga administrasi serta dari peserta didik. Nah, semua warga sekolah akan menyamakan persepsi, menyamakan konsep bahwa kita menginginkan sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik dalam hal kedisiplinan, kemudian kegiatan pembelajaran, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, dan tentunya semuanya itu diawali dengan kedisiplinan untuk datang di sekolah di setiap hari, sehingga semua aktivitas kegiatan di sekolah itu berjalan dengan normal karena tidak ada siswa yang terlambat. Yang kedua, tentunya juga orang tua siswa itu sangat diharapkan membantu karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua itu adalah guru siswa di rumah, dan guru adalah orang tua siswa di sekolah. Jadi ini saatnya di sini ada proses simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Jadi insya Allah dengan 2 dukungan ini, insya Allah saya yakin dan percaya insya Allah program yang akan saya jalankan ini akan terlaksana dan berhasil dengan baik. Pak Husen, waktu kita nih udah mau habis ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, dari percakapan ini, saya ingin tahu dulu tindak lanjut dari rencana Bapak ini apa kira-kira? Ya, tindak lanjutnya insya Allah setelah kegiatan ini saya langsung akan melaksanakan dalam bentuk nyata di lapangan.
karena melalui percakapan juga ini saya semakin termotivasi dan yakin bahwa rencana saya ini akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan segera saya laksanakan seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak Husein ya. Ternyata hari ini kita sudah menemukan, Pak Husein sudah menemukan ide-ide cemerlang ya. Pada pertemuan kita kali ini, bisakah Pak Husein menceritakan kepada saya apa yang sudah Bapak dapat dalam pertemuan kita pada sore hari ini? Ya, terima kasih. Jadi melalui percakapan pada sore hari ini, saya sangat senang dan bahagia karena bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama ini. Yang kedua, melalui percakapan juga saya bisa menemukan ide-ide baru, ide-ide tambahan yang bisa menambah kekuatan dan stamina saya untuk terus mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain di sekolah yang muara akhirnya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Seperti itu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan mulus, hambatannya tidak terlalu berarti, dan apa yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat untuk Bapak dan terutama juga untuk saya, karena secara tidak langsung saya juga belajar banyak dari ide-ide yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih Pak Husein atas kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Pak Husein, sudah berani menceritakan masalah yang Bapak Husein alami. Kemudian hari ini kita sudah menemukan ide-ide yang sangat cemerlang, dan insya Allah kita akan ketemu lagi ya Pak ya pada sesi kalibrasi dan evaluasi dan kalibrasi ya Pak ya, untuk mengukur ketercapaian dari rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi. Bisa begitu Pak? Ya, bisa. Iya. Jadi terima kasih ya Pak Husein ya. Insya Allah kita ketemu pada sesi kalibrasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo Bu Merlin. Ya Bu. Luar biasa. Bu. Bagaimana perasaan Bu Merlin setelah melakukan coaching tadi? Jujur Bu, saya senang saya sudah bisa melakukan coaching dengan, ya itulah mungkin seperti itulah batas kemampuan saya. Tetapi tadi agak deg-degan juga sih Bu ya. Wajar, mungkin sebagai manusia saya merasa saya mampu tidak ya, tetapi saya menguatkan diri bahwa insya Allah saya bisa, karena menurut saya kita juga belajar, jadi saya tidak terlalu terfokus harus maksimal, tapi saya melakukan apa yang terbaik yang saya bisa. Baik, luar biasa. Nah Bu Merlin, kalau boleh saya tanya ini ya, bagaimana penilaian Bu Merlin terhadap performanya Ibu tadi dalam mengembangkan kompetensi coaching ya? Kalau bisa saya ukur Bu dengan presentasi begitu, boleh? Boleh. Mungkin 75% ya Bu ya, mungkin masih butuh pemantapan lebih lagi untuk kedepannya. Oke. Kalau boleh tahu 75% itu apa deskripsinya Bu Merlin? Bisa Bu Merlin jelaskan di sini? Yang pertama Bu, 25% yang hilang itu saja Bu ya. Oh ya, oke. Kenapa? 25% yang hilang itu Bu, yang pertama saya mungkin masih deg-degan. Saya ini mau melakukan coach loh, berarti saya harus apa? Padahal tadi sudah berusaha menyiapkan yang semampunya saya. Iya. Kemudian saya butuh meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Seperti
kalau orang bahasa Inggris bilang kan connective sentence ya, mengaitkan kalimat satu ke kalimat yang lain. Jadi saya begitu untuk yang 25%-nya itu loh Bu. Jadi menurut Bu Merlin itu bagian dari menghubungkan kalimat sesuai jawaban dari Koci nih ya, mau dihubungkan dengan kalimat selanjutnya itu masih berpikir-pikir begitu Bu Merlin? Iya, karena itu juga akan mempengaruhi pertanyaan berbobot yang akan kita sampaikan. Iya. Iya, oke Bu Merlin. Nah, apa sih yang membuat Bu Merlin menilai demikian? Yang pertama itu tadi, saya masih kurang efektif dalam berkomunikasi. Kemudian kadang saya masih berhenti sejenak. Ingin lanjutkan kalimat apa lagi ya yang cocok ya. Kadang saya sudah, kayaknya tadi kalimatnya tidak pas deh. Jadi itu menurut saya seperti itu. Baik. Nah, Bu Merlin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Bu, iya. Semoga ini menjadi refleksi. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bu Merlin, tadi saya mengamati Ibu pada saat kompetensi coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot. Nah, pada waktu yang ini presence, kehadiran penuh, Bu Merlin itu sudah melakukan sesuai dengan standar lah ya. Mungkin nanti namun demikian Bu Merlin mungkin bisa menanggapi dengan kalimat ya, anggukan, begitu Bu Merlin ya. Nah, kemudian pada bagian mendengar aktif, Bu Merlin saya lihat sudah sepenuhnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Husen selaku koci ya. Itu sudah lebih dari standar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang ini yang saya nilai Ibu sudah melakukannya lebih dari standar yang sudah kita rujuk tadi, yang sesuai dengan rubrik yang Bu Merlin sampaikan tadi. Terbukti dengan Pak Husen selaku koci itu sudah menghasilkan ide-ide ya lebih dari berapa tadi? Lebih dari dua, bahkan lebih itu tadi kalau saya amati. Nah, itu perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Nah, pada percakapan alur Tirta Bu Merlin ya, itu kan yang pertama adalah menanyakan tujuan. Bu Merlin juga sudah menunjukkan bahwa Bu Merlin menanyakan rencana ya di awal percakapan tadi sudah sesuai standar. Kemudian yang kedua pada bagian identifikasi, yaitu penggalian atau pemetaan situasi. Nah, ini juga sudah sesuai standar. Namun Bu Merlin mungkin lebih ditingkatkan lagi pada bagian ini Bu Merlin ya, untuk menggali lagi situasi yang disampaikan oleh Pak Husen, mungkin terkait kekuatan-kekuatan yang dimiliki, kemudian ya kan batuk. Kemudian ini lagi kemungkinan peluang-peluang yang bisa Pak Husen berikan ya pada bagian identifikasi. Batuk Bu Merlin. Kemudian bagian yang ketiga yaitu rencana. Nah, pada alur rencana ini Bu Merlin sudah melebihi standar menurut pengamatan saya ya. Rencana Pak Husen tadi sudah ada 3 kalau saya lihat tadi. Begini, misalkan dia tidak bisa dengan cara satu, dia bisa menggunakan cara yang kedua atau cara yang ketiga. Jadi rencana-rencananya sudah tergali dengan baik dan ini sudah lebih dari standar. Untuk yang tanggung jawab ya, alur Tirta tanggung jawab, oke, Bu Merlin sudah menanyakan tindak lanjut, begitu ya tadi Bu Merlin. Nah,
itu mungkin yang perlu saya garis bawahi pada bagian ini. Mungkin Bu Merlin bisa menanyakan lagi terkait komitmen, begitu ya. Komitmen yang bisa Pak Husein lakukan untuk rencana yang sudah dijabarkan tadi. Nah, itu pengamatan saya, Bu Merlin. Nah, bagaimana Ibu Merlin mendengar ini? Bagaimana Ibu Merlin mendengar apa yang sudah saya jabarkan? Ya Bu, terima kasih atas refleksi atau pengamatan yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Saya sadar tadi ternyata ya saya belum ada di bagian identifikasi itu, saya belum terlalu menggali tentang kekuatan-kekuatan yang ada pada Pak Husein maupun yang ada di sekolahnya. Harusnya saya tanyakan dulu agar dari kekuatan itu Pak Husein bisa lebih mendapatkan ide-ide yang lebih, mungkin kalau tadi hanya 3 mungkin bisa 4 sampai 5 ide, sehingga apa yang diharapkan tadi 20-30% tadi bisa turun sampai ke 5 sampai 0%. Kemudian di bagian tanggung jawab itu ya saya juga tadi tidak sempat menanyakan komitmennya Pak Husein, saya langsung pada lanjut, sehingga saya kurang tidak ada kesepakatan atau saya tidak mendapatkan kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh Pak Husein agar rencananya ini berjalan secara konsisten. Ya, baik Bu Merlin. Nah, Bu Merlin, dari diskusi kita kali ini ya Bu Merlin, ya, pada percakapan pasca observasi ini, apa sih yang sudah terbayang yang ingin Bu Merlin lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Merlin pada keterampilan coaching ini? Saya melihat dari apa tadi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya otomatis harus meningkatkan kompetensi coaching saya dalam memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur cerita tadi. Berarti saya harus berlatih lagi bagaimana cara mengidentifikasi sebuah masalah agar kita mengetahui lebih dalam lagi apa sih akar masalahnya sebenarnya. Kemudian di alur cerita yang terakhir itu saya juga harus banyak berlatih bagaimana pada tahapan tanggung jawab itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tercipta komitmen untuk melakukan atau melaksanakan program yang sudah direncanakan. Baik, luar biasa. Baik Bu Merlin, waktu kita sudah habis ini Bu Merlin. By the way, terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Merlin harapkan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan kemampuan Bu Merlin dalam meningkatkan kompetensi coaching itu makin meningkat. Tadi sudah luar biasa dan kedepannya semakin luar biasa lagi. Dan oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.